Judulnya tentang ya. Nah, ini dia. Kalau bingung nyari topiknya yang ini saya ya mulainya nggak tahu kalau yang kelasnya Pak Bakti ya. Teman-teman sudah bahas ini belum yang kelasnya Pak Bakti? Tentang prinsip nilai moralitas. Apakah sudah kelihatan semua LMS-nya? Yang kelasnya Pak Bakti sudah bisa lihat? Sudah? Sudah belum, Mbak? Sudah, Bu. Oh ya, nanti videonya dilihat ya di habis setengah dari perkuliahan ini, teman-teman bisa melihat videonya. Jadi ini tentang nilai kehidupan, ya. Tentang nilai namanya ini ada tentang Hendrika Mayora, gitu ya. Seorang transpuan pejabat publik pertama di Indonesia. Dulunya seorang bruder, tapi kemudian dia memutuskan agar hidup sebagai transpuan, malah jadi pejabat ya dia ini ya. Oke, kalau penasaran nanti bisa setelah ini teman-teman bisa lihat ya kenapa kok kami ini mencantumkan video tersebut gitu ya, yang istilahnya anti mainstream ya, jarang kita lihat di dunia pada umumnya. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, sebenarnya teman-teman itu PPT-nya banyak ini ya, banyak materi. Saya harapannya nanti teman-teman bisa membaca konsepnya itu ya. Saya biasanya berawal dari satu diskusi ya teman-temannya. Semua saja bisa menguraikan pendapatnya gitu ya. Nah, ini. Jadi materi kita itu tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Nah, jadi kita hidup itu ya jangan merasa nggak ada gunanya ya. Setiap manusia itu memiliki kegunaan, ya, berguna bagi dirinya, bagi sesamanya, gitu ya, bagi siapa saja ya. Sekalipun teman-teman merasa sampai detik ini belum merasa melakukan apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai ada pikiran seperti itu. Saya mau tanya ini, siapa saja bisa berdiskusi ya. Nah, hak berpendapat ada di sini kan. Sebelumnya saya dan teman-teman di kelas B ini membahas tentang hak asasi manusia, hak mengeluarkan pendapat, hak beragama, hak untuk hidup, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman di sini berhak mengeluarkan aspirasinya. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan satu ini, poin satu, kapan saudara merasa menemukan nilai kehidupan? Paling sederhana saja, mungkin baru saja teman-teman rasakan hari ini, atau kemarin, atau sebelumnya, silahkan siapa yang ingin curhat. Jadi saya merasa menjadi bernilai setelah saya melakukan apa. Itu gimana teman-teman? Saya mungkin, Bu. Sebentar Mas, saya kalau gini nggak bisa lihat wajahnya ya. Bentar ya. Ya silahkan Mas Andreas Brian, ini dari kelasnya Pak Bakti ya? Saya dari kelas 2B PGSD, Bu. Oh, PGSD. Ya silahkan Mas Brian. Kapan saya menemukan nilai kehidupan? Saya pertama kali
sadar tentang kehidupan itu waktu saya lulus SMA, kelas 3 setelah lulus SMA. Nah, itu kan saya waktu itu bingung mau meneruskan kemana. Nah, suatu waktu itu saya sempat ke gereja, kemudian saya mendengarkan khotbah Romo dan intinya itu membuat hidup saya itu berubah. Jadi saya itu jadi punya tujuan yaitu didasari dengan orang tua saya. Jadi saya berjuang untuk kehidupan saya dan dengan membanggakan orang tua. Jadi saya berjuang untuk hidup dan demi membahagiakan kedua orang tua saya. Seperti itu, Bu. Luar biasa. Terima kasih Mas Brian. Boleh dikasih reaction-nya teman-teman nih. Ya. Reaction-nya mana ini? Ya, saya kok nggak bisa ngasih nih, Mas. Nggak bisa ngasih nih saya nih. Oke. Terlalu banyak. Baik, luar biasa ya pengalamannya Mas Brian. Mungkin masih ada lagi, karena Mas Brian ini sebenarnya sudah hidup lama kok baru merasakan nilai kehidupan setelah lulus SMA. Mungkin ada yang tidak terduga begitu, seperti Mas Brian, yang lainnya. Saya, Bu. Silahkan Mas. Mas Mesak nih paling rajin berpendapat. Silahkan Mas Mesak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, mohon maaf, Bu, tidak bisa on cam karena gangguan jaringan, Bu. Baru selesai hujan di sini. Ya, nggak apa-apa. Saya menyadari bahwa saya menemukan nilai kehidupan itu ketika saya masuk asrama. Itu saya pertama kali merasakan nilai kehidupan baik buruknya itu ketika masuk asrama. Dan di situ saya diajar bagaimana untuk menjadi seorang yang harus hidup mandiri, terutama dalam sebuah komunitas yang beragama Katolik, sedangkan saya beragama Kristen Protestan. Nah, di sini saya diajarkan bagaimana cara menghargai satu dan sama lain dan bagaimana hidup berkomunitas. Jadi saya merasakan bahwa saya menemukan nilai kehidupan itu ketika saya masuk asrama, Bu, sampai sekarang. Terima kasih, Bu. Itu sebelumnya tinggal sama orang tua ya Mas ya? Iya, Bu. Oh ya, ya, baik. Baik, terima kasih pengalamannya teman-teman semua. Ada lagi? Mungkin sambil mencari-cari ya. Jadi tadi sudah diwakili oleh Mas Brian dan Mas Mesak ya. Ternyata pengalaman itu rata-rata kita dapatkan di atas umur 17-18 tahun. Ya. Di atas umur 17-18 tahun. Apa ada yang di bawah itu? Mungkin pengalaman kehidupannya. Saya, Bu. Ya, Mas Joshua, silahkan Mas Joshua. Saya merasakan manusia itu memiliki nilai hidup itu ketika saya masih SMA, Bu. Nah, nilai manusia itu sebenarnya menurut pendapat pribadi saya sendiri itu ketika kita itu bisa bermanfaat bagi sesama, Bu. Jadi di saat saya bisa membantu orang lain, saya merasakan bahwa manusia itu memiliki arti gitu dalam hidupnya. Itu sih, Bu. Jadi itu praktik baiknya ada pada masa SMA lebih banyak gitu ya Mas ya? Iya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Luar biasa, ini cowok-cowok semua. Yang cewek belum, nanti saya dengar suaranya ya. Tadi sudah diwakili Mas Brian, Mas Joshua, Mas Mesak ya. Banyak sebenarnya yang perlu kita gali teman-teman, nilai kehidupan ini ya. Ya itu tadi, kita merasa diri kita berguna. Dan kita merasa yang tadi kata Brian, memiliki tujuan hidup. Saya yakin semua teman-teman di sini ada yang, saya meneruskan kuliah, tapi gimana? Saya harus kuliah, terus dengan kuliah saya dapat apa? Lama sekali 4 tahun menunggu kepastian saya dapat pekerjaan apa tidak. Gitu ya. Pasti ada yang masih memikirkan seperti itu. Takut
mungkin takut menghadapi masa depan, apakah saya akan menjadi apa 4 tahun mendatang ya. Nah, itu yang seringkali teman-teman belum merasakan menemukan nilai kehidupan karena masih berkecamuk dalam dirinya bahwa wah, apa yang saya lakukan ini benar apa tidak ya, masih ragu-ragu gitu ya, masih ragu-ragu. Coba nanti teman-teman juga bisa belajar dari teman-teman yang sudah curhat tadi ya, seperti Mas Prian misalnya. Ternyata ketika sudah merefleksikan diri entah dengan berdoa atau dengan berdiam diri, merenung gitu ya, itu saya hidup untuk siapa gitu ya. Kalau mohon maaf yang nggak punya keluarga gitu, atau yang masih punya orang tua gitu ya. Nah, kita harus bisa memikirkan mereka ya, memikirkan mereka. Lalu kalau misalnya ya mohon maaf tidak punya siapa-siapa, lalu untuk siapa hidup ini? Ya untuk sesama ya teman-teman ya. Kita masih punya banyak teman, banyak sahabat. Nah, untuk mereka itu ya yang sekarang ada di kehidupan, dan mereka pasti peduli dengan kehidupan kita ya. Nah, itu yang saya. Dan saya sepertinya pengalaman hidup saya hampir sama seperti Mas Brian ini ya, baru bisa merasakan hidup ini seperti apa itu setelah ya sama seperti Mesak juga, setelah pisah dari orang tua ya. Karena saya dulu memang di Kalimantan, sekarang sudah hampir berapa 12 tahun di Pulau Jawa gitu ya. Jadi orang perantauan baru bisa merasakan hidup ini memiliki nilai gitu ya. Karena hidup itu tidak bisa kita tentukan sendiri. Nah, itu ya teman-teman ya. Atas dasar pertanyaan ini sebenarnya saya ingin mengarahkan teman-teman kepada Pancasila sebagai sistem nilai itu, bahwasanya ada nilai hak yang perlu kita perjuangkan, itu nilai kehidupan itu. Tapi mungkin ada kalanya kita merasa sudah nggak ada nilainya lagi. Itu saat kapan? Mesti ada ya teman-teman ya. Saat putus asa lah gitu ya, bisa ya. Putus asa, kemudian menyerah gitu. Kapan teman-teman? Silahkan bisa curhat juga, silahkan siapa yang ingin curhat. Monggo, silahkan. Ini sudah Mas Joshua, Mas Mesak, Mas Brian. Silahkan mbak-mbaknya ini kemana ini? Saya Bu, Joshua Bu. Mas Joshua, silahkan Mas. Saya merasa tidak menjadi manusia yang tidak nilai itu ketika saya Bu, menjadi beban untuk orang lain sampai bisa merugikan orang lain. Itu sih Bu. Contohnya Mas, nggak bisa ya, rahasia ya. Waduh, kalau itu ya lebih ke privacy sih. Ya udah nggak apa-apa. Ya, terima kasih Mas. Ada lagi? Saya Bu. Ini kayaknya yang Zoom ini cuma kita berempat ya Mas ya. Mas Mesak, Mas Brian, Mas Joshua. Yang lainnya nggak ada suara. Oke, silakan Mas. Terima kasih Bu. Kalau menurut saya ketika saya merasa tidak menjadi manusia yang bernilai itu ketika ada teman yang bisa terus saya tidak bisa, itu saya merasa bahwa saya sangat tidak bernilai karena saya tidak dianggap. Contohnya macam kerja tugas kelompok, ada satu teman yang bisa tapi ada teman yang tidak bisa. Teman yang satu ini hanya ingin mengerjakan sendiri tugasnya, tidak membagi-bagi ilmu, sehingga di situ saya merasa bahwa saya sangat tidak bernilai karena tidak dianggap. Mungkin dari saya begitu Bu. Ya enggak apa-apa. Saya juga merasakan bagaimana jadi mahasiswa ya teman-teman. Ya terima kasih ya Mas sharingnya. Nanti kita akan bahas ini. Lalu Mas Brian tadi mau ngomong juga. Ya Bu, mau yang Zoom cuma kita berempat ini. Terus silakan Mas. Kapan hidup saya itu sungguh tidak bernilai itu waktu itu kan setelah lulus SMA itu saya
berencana untuk lanjut ke sekolah tinggi kedinasan. Nah, itu saya itu kan waktu itu daftar IPDN atau Institut Pemberian Dalam Negeri. Nah, itu kan dibagi beberapa tahap seleksinya. Nah, saya itu gagal di tahap itu seleksi kompetensi dasar karena tidak lulus rankingan. Nah, saya itu merasa hidup saya itu tidak bernilai, Bu, karena saya sudah gagal karena saya itu sudah berjuang sekuat-kuatnya saya, tapi kok udah gagal gitu. Berdoa juga tiap hari. Enggak cuman IPDN, Bu. Waktu itu saya juga pernah daftar CPNS juga. Itu juga gagal. Nah, itu saya hancur untuk kedua kalinya. Ya, baik Mas. Ya. Mungkin masih banyak lagi nanti enggak merasa sedih. Tapi sebenarnya kan ada pepatah bilang kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda ya sebenarnya. Kalau kita banyak berhasilnya ketika jatuh maka kita sulit untuk bangkit lagi, biasanya begitu kalau keseringan berhasil, keseringan sukses ya. Jadi jangan merasa bahwa tidak pernah akan menjadi orang yang berguna. Kalau yang lain ini gimana, nanti jangan menganggap saya nggak menganggap teman-teman itu nggak ada nilainya ya karena nggak mengeluarkan suaranya. Saya menganggap teman-teman ada loh di sini dari 83, 82 teman-teman yang ada di Zoom ini. Ya jangan kira saya nggak menganggap teman-teman nggak ada. Halo, itu Bu. ya. Izin bertanya, Bu. Suara saya masih kedengaran? Masih, Bu, masih. Gimana Mas Mesa? Saya mau bertanya mengenai kita merasa menemukan bahwa nilai kehidupan itu terjadi dalam setiap orang. Sebagian orang yang saya amati, Bu, mungkin ada yang tidak menemukan nilai kehidupan. Karena sebagian orang yang menemukan nilai kehidupan itu adalah orang-orang yang sudah terlahir dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Sehingga orang menemukan nilai kehidupan itu dari situ, Bu. Tapi kalau sebagian orang yang mampu, saya merasakan bahwa mereka tidak menemukan nilai kehidupan. Karena mereka merasa sudah terpenuhi kehidupannya. Sehingga mereka tidak menemukan nilai-nilai kehidupan. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui setiap teman atau orang terdekat kita bahwa mereka merasa bahwa ada nilai kehidupan yang mereka rasakan. Mungkin begitu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Mas Mesa. Jadi sebenarnya nggak semua, saya klarifikasi ya Mas, nggak semua orang mampu itu atau berada merasa nggak bernilai hidup. Berbagi itu, terbuka pemikirannya, gitu ya. Merasa bahwa yang lain memerlukan bantuannya ya dia berikan. Seperti yang Mas Mesa rasakan di kelompok tidak diberi kesempatan tapi sudah berkontribusi sebenarnya. Oh itu sebenarnya Mas Mesak sudah menemukan nilai kehidupan meskipun hanya berkontribusi sedikit gitu ya, dianggapnya begitu. Tapi ya itu tadi Mas, memang sebagian besar ya, Mas Mesak kan nggak menyatakan semua ya, katanya tadi sebagian besar. Ya dengan cara ini Mas, membuat mata mereka terbuka gitu ya, bahwasannya banyak orang yang membutuhkan. Nah, maka mereka artinya hidup itu bernilai. Kaya hatinya, kaya materinya, nah, semua itu dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Tapi kalau enggak, ya benar apa yang dikatakan Mas Mesak tadi, ya, sulit menemukan nilai kehidupan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa, kalau teman-teman hanya melihat gini juga ya bisa jadi seperti ini. Melihat orang ketika sudah suksesnya saja, tidak melihat bagaimana jatuh bangunnya, itu bisa jadi melihat mereka sebelah mata juga, taunya sudah sukses, tapi sebenarnya mereka juga melalui proses yang berat dalam kehidupannya di awalnya. Maka mereka bisa menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya begitu. Jadi hidup mereka bernilai setelah mereka berproses dan hasilnya adalah menjadi orang yang sukses. Nah, misalnya seperti itu, Mas Mesa. Jadi, kalau melihat tidak hanya dari hasilnya saja, tapi juga prosesnya, sehingga kita bisa,
menilai orang itu begini, baru bisa menilai orang itu kok begini kecuali ya dia anak dari orang yang sukses itu kan, nggak tahu prosesnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau dia diajarkan untuk hidup, untuk menemukan nilai kehidupan, saya rasa bisa ya menemukan nilai kehidupan itu. Seperti yang diungkap oleh mas-masnya tadi semua ya, ketika jatuh gitu, ketika tidak dianggap, ketika dianggap tidak berguna, itu merasa tidak ada nilainya. Jangan salah yo, saya dan teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Tapi kita tidak, itu wajar ya, tapi kita tidak berlarut-larut dalam keadaan tersebut. Ya. Sedih sebenarnya wajar. Nah, maka saya bertanya di sini kapan ya, bukan melarang teman-teman merasa manusia yang tidak ada nilai, kan wajar saja kita merasakan hal seperti ini, kan kodratnya manusia untuk merasa sedih, merasa senang, merasa bahagia gitu ya teman-teman ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin curhat. Nah, mungkin dari ini pertanyaan ketiga, kapan merasa hidup ini sungguh bernilai? Tadi hampir sama ya, hampir sama pertanyaannya dengan poin pertama. Saya rasa, coba Mas Mbak yang belum menjawab pertanyaan. Mbak Clara, Laurencia Clara bisa menjawab yang poin ketiga? Ya, bisa menjawab poin ketiga. Kapan merasa hidup ini sungguh bernilai? Kalau menurut dari pengalamanku, hidup itu merasa bernilai ketika aku udah punya perubahan gitu, Bu. Kayak punya progres dari sebelumnya yang menurut aku itu belum sesuai sama harapanku, kayak perlahan-perlahan tuh berubah jadi, oh ternyata aku seperti ini, ternyata aku bisa begitu, Bu. Ya, jadi pernah merasakan itu ya Mbak ya? Iya. Jadi intinya dari Mbak Laurencia Clara ini belajar sesuatu, ada perubahan dan hasil. Nah, itu gitu ya Mbak ya? Nah, jadi ada progres dalam kehidupannya. Ya biasa ya Mas, Mbak, semakin bertambah umur, biasanya pengalaman hidup itu semakin banyak ya. Jangan minder kalau misalnya pengalamannya lebih sedikit dari orang lain. Nah, seringkali kita merasa dikucilkan karena pengalaman dianggap masih kurang, misalnya begitu. Nah, makanya wajar. Berarti saya harus belajar lebih giat ya. Belajar tuh bukannya belajar secara konseptual teoritis seperti di akademis, tapi belajar banyak hal tentang kehidupan ini. Maka teman-teman kalau masih banyak kesempatan untuk belajar tentang kehidupan, ya eksplorasikan diri teman-teman, tidak hanya di dunia maya ya yang selama ini kita rasakan bertahun-tahun, hampir 3 tahun ini, tapi juga di dunia luar, bisa menjadi relawan gitu ya, bisa menjadi apapun yang teman-teman merasa itu baik untuk teman-teman mumpung masih muda. Nah, saya juga dulu menyesali ya kenapa harus menikah muda ya, dulu umur 23 sudah menikah saya ini ya teman-teman. Nah, itu penyesalan sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi, mungkin ini juga jalan Tuhan juga ya. Nikah muda juga nggak langsung dapat anak, 2 tahun baru bisa dapat putra dikaruniai. Nah, itu kan kadang keputusan kita itu berlainan, kan ada pepatah ya, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Nah, itu ya. Itu teman. Jadi kalau teman-teman merasa masih belum berkembang progresnya dari step by step perubahan hidupnya seperti Mbak Clara, jangan merasa menjadi manusia yang
nggak ada nilainya. Nah, itu ya. Terima kasih Mbak Clara. Jadi saya juga belajar melihat diri saya, masa lalu saya itu seperti apa yang mengakibatkan diri saya sekarang harus oh semua harus saya jalani ya, dan sudah konsekuensi saya yang memilih hidup seperti ini gitu. Masih ada lagi teman-teman yang nomor 3, Mbak Margareta Sonia Dalla. Silahkan Mbak. Nomor 3 Mbak. Ada nggak nih orangnya nih ya? Ngomong sendiri ditinggal tidur. Iya, Mbak Bu. Gracia. Oh, ada. Ya. Mbak coba jawab nomor 3 Kalau itu, jawabin Mbak. nomor 4 boleh nggak, Bu? Oh, gitu. Sudah dipersiapkan ya. Silahkan, Mbak, nomor 4. Eh, mengapa moral itu perlu diperjuangkan? Kalau menurut saya, kita kan sebagai individu atasnya manusia masing-masing perlu yang namanya bersosialisasi. Nah, dengan bersosialisasi tuh kita jadi bisa belajar cara melihat lingkungan di mana kita bisa menghargai orang, menghormati orang dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Gitu. Terus juga perlu diperjuangkan karena bisa memotivasi manusia buat bisa bertindak dengan penuh yang dilandasi dengan kewajiban kita masing-masing sebagai manusia. Ya. Baik ya, Mbak. Tadi kalimatnya saya rasa bisa diambil kata kuncinya sama teman-teman yang hadir di sini ya. Moga-moga masih mendengarkan ya, nggak ditinggal tidur. Jadi Iya, Bu. Jadi penting ya. Nah, tadi kata kuncinya bersosialisasi. Kalau orang itu tadi merasa apa-apa sendiri, nggak ada temannya, akan bisa kejadian loh Mbak, Mas, ya. Merasa sendiri, ya udah nanti dia akan selalu menyendiri terus. Tapi kalau bisa bersosialisasi, maka dia akan bisa belajar bagaimana hidup dengan moral itu ya, beretika itu seperti apa. Saya yakin teman-teman yang ada di sini itu ikut komunitas, entah komunitas yang di dalam universitas atau di komunitas yang lainnya. Nah, itu kalau sudah bisa masuk ke situ berarti teman-teman sudah melatih diri untuk Iya, Bu. bersosialisasi. Nah, ujung Margareta ikut apa? Komunitas apa? Kalau di kampus HMPS sih, Bu. Tapi kalau di luar tuh kayak tentang yang gereja gitu. Nah, dari situ tuh kayak kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman baru. Kita bisa dapat pengalaman dari cerita-cerita teman-teman yang sharing sama kita gitu. Jadi wawasan kita jadinya nggak di situ-situ aja Benar gitu. ya Mbak ya. Nah ini teman-teman bagi yang kudet kudet kurang update gitu ya, kurang informasi, ya silahkan bersosialisasi sebanyak mungkin supaya kita bagaimana ya cara bersikap kalau sudah di tengah-tengah forum seperti ini. Saya mau bersikap seperti apa kalau di dalam diri saya berkecamuk ada prinsip yang berbeda, saya ingin menyatakan pendapat. Tapi ternyata pendapat itu ternyata tidak diterima oleh banyak pihak. Oh, saya harus membuktikan kebenaran yang ada dengan cara seperti ini, tapi dengan menggunakan moral itu tadi, ya. Nah, itu saya rasa teman-teman bisa belajar dari satu komunitas. Lalu moral itu diperjuangkan penting karena setiap orang itu punya hak berpendapat gitu ya, bersikap gitu ya. Nah, suatu saat ketika teman-teman dianggap dengan moral ini, maka ketika dalam keadaan atau posisi
Moga-moga nggak ada yang keluar ya. Saya itu mati nih wifi-nya ya teman-teman ya. Oke. Tadi yang menjawab itu bisakah menuliskan link dan prodinya di sini? Nanti kalau ada yang kurang kan saya bisa setidaknya menambah poin, menyampaikan ke Pak Bakti juga. Jadi name, prodi dan namanya ya di chat room ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang di mana kita meletakkan moral dalam kehidupan kita? Tadi sebenarnya sudah disinggung-singgung. Di kehidupan sehari-hari, Bu. Contoh paling kecilnya. Ya, pastinya dalam kehidupan sehari-hari ya, Mbak Margareta ya. Ini Mbak Margareta ikut kelas saya atau Pak Pak Bakti, Bu. Oh ya. Nanti enggak apa-apa, Mbak, Mas, ditulis saja di sana di chat room name prodinya. Ya, Bu. Tapi jangan lupa ya kelasnya ya. Kelasnya Pak Bakti kalau nggak salah kelas A, saya kelas B ya. Nah, Pak Bakti kelas A, teman-teman yang Pak Bakti kelas A, saya kelas B. Ya, jangan lupa dicantumkan di chatnya. Nah, betul tadi ya Mas, Mbak, semua kita meletakkan moral itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak bermoral, situasinya akan seperti masa revolusi industri. Banyak kriminalitas karena perubahan kehidupan ya, bekerja dari manusia ke teknologi ya. Banyak narapidana di sana sampai penjaranya nggak cukup ya. Nah, ini peristiwa besar dalam kehidupan. Akhirnya di mana mereka diungsikan ya ke banyak negara ya, yang pastinya tidak jauh dari Inggris gitu ya. Mereka diungsikan ke Australia yang terkenal sebagai negara bekas narapidana Inggris, seperti itu. Ada lagi kasus Nazi di Jermannya, banyak eksodus dan juga banyak pembunuhan seperti genosida dan sebagainya. Itu kalau orang sudah nggak punya moral ya. Bayangkan ya, satu kereta isinya, satu gerbong isinya 100 orang, ini kalau teman-teman baca buku genosida itu, mereka katanya mau diungsikan ke suatu tempat secara diaspora ya. Kemudian di suatu tempat mereka disuruh mandi gitu ya, buka baju bersama-sama gitu ya. Tapi ya sejenis gitu ya. Nah, ternyata showernya itu isinya adalah gas beracun. Jadi satu gerbong itu 100 itu mati dalam waktu sekian menit ya, 1 menit atau detik bisa juga. Nah, itu bayangkan kalau manusia tidak bermoral karena hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Banyak kasus-kasus tidak bermoral yang juga terjadi saat ini seperti peristiwa Rusia dan Ukraina. Nah, seperti itu. Dan juga kasus di tempat kita sendiri, misalnya harga minyak dan sebagainya, itu gara-gara siapa sih, oknumnya dan sebagainya, atau karena apa masalah ini bisa mencuat ya, sehingga dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat. Dan kasus pandemi juga itu kan dikarenakan oleh kepentingan global ya. Yang terkena dampaknya adalah masyarakat yang nggak tahu apa-apa, yang menjadi korban. Nah, itu kalau moral tidak diletakkan dalam kehidupan kita. Maka teman-teman, ini penting kita junjung tinggi ya, dalam Pancasila juga demikian. Kalau ada ideologi Pancasila mungkin saja sudah banyak ideologi-ideologi baru, mungkin pulau-pulau kita itu jadi negara sendiri-sendiri yang tidak tahan lama karena menjadi negara baru itu tidak mudah gitu ya, teman-teman. Itu yang bisa kita rasakan. Nah, saya yakin antara poin yang ini sama yang terakhir sama ya. Nah, sama ya. Nah, kalau di negara kita secara luas, apa ada yang ingin berpendapat? Bagaimana kita menjunjung tinggi? Nah, teman-teman jangan ikut-ikut ini, saya hanya pesan saja ya. Jangan ikut-ikut demo, karena ini kasus sudah pernah.
itu hanya isu dan kebanyakan teman-teman mahasiswa itu. Oh ya, nanti Margareta bisa berpendapat ya. Oke, kulot enten kunci Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Jadi jangan ikut-ikut mendemo karena itu adalah sekedar isu untuk menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Seperti itu ya. Harga minyak naik apa yo dari presiden toh gitu ya. Lalu presiden apa yo mau 3 periode, saya yakin tidak mau dia. Gitu. Maunya wis rampung gitu ya. Nah, itu isu, hanya sekedar isu ya untuk ya masa-masa menjelang politik pemilu tahu sendiri akan seperti apa. Dulu juga seperti itu ya. Biasanya memang seperti itu, demonstrasi di mana-mana. Nah, saya harapannya menganggap teman-teman ini bisa berpikir secara bijak supaya tidak termakan isu, tidak termakan hoax dan sebagainya. Dan melihat ini sebagai satu pengalaman kalau dulu pernah mengalami hal seperti itu. Jangan sampai teman-teman itu menjadi korban ya atas karena politik atau politisi negara kita yang mempermainkan kita sebagai masyarakat ya. Nah, bagaimana Mbak Margareta? Gini sih Bu, tadi saya cuma berpendapat sedikit aja. Di mana semestinya setiap manusia menjunjung moralitas. Kalau tadi kan udah bisa disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, terus bisa di mana aja gitu kan. Terus saya mau pengen ini sih Bu, berpendapat aja yang tentang mengenai demo yang hari ini Iya. itu mahasiswa. Mbak, Itu silakan. kan itu apa ya? Saya dengar-dengar dari berita atau dari Instagram gitu, katanya mahasiswa tuh nggak setuju kalau presiden 3 periode kan. Tapi kan udah disampaikan udah disampaikan sama Pak Jokowi sendiri sampai Pak Jokowi tuh klarifikasi gitu. Kalau saya tuh nggak mau 3 periode gitu loh. Ya kan menurut konstitusi juga hanya boleh dua periode gitu. Terus mahasiswa nih yang saya bingungkan tuh, saya juga mau bertanya sini Bu, yang saya bingungkan tuh juga kenapa mahasiswa masih demo gitu. Padahal Jokowi itu udah Bapak Presiden sendiri yang bilang dia nggak mau 3 periode gitu. Tapi masih aja juga mahasiswa demo. Kayak pertama kan gara-gara ada yang provokator dari DPR sama pemilu. Terus kalau menurut saya kayak jadinya kurang menghargai pemerintah gitu nggak sih Bu? Salah ya? Bingung juga sih Bu Nggak sebenarnya. apa-apa Mbak. Jadi saya setuju dengan pendapatnya Mbak Margareta Sonia, karena memang kalau kita nggak tahu apa-apa ya mudah diombang-ambingkan, ikut-ikutan gitu ya. Ya makanya teman-teman sekarang ini harus jeli, tidak hanya melihat dari satu sumber, tapi banyak sumber ya. Tapi banyak sumber bahwasannya ini menjelang pemilu banyak yang diadu domba gitu. Saya pernah seringkali menyinggung soal ini ke kelas B yang kelasnya saya. Kalau adu domba itu merupakan kelemahan bangsa kita semenjak zaman Belanda, mudah diadu domba gitu. Sampai sekarang itu pun masih ya, nggak tahu kenapa ya. Ya buktinya dengan demonstrasi sekarang ini kan berarti diadu domba kan ya. Diadu domba bahwasannya presiden kita melanggar konstitusi, presiden kita nggak perhatian sama rakyat dengan minyak yang naik, dengan BBM yang naik gitu. Nah, ketika dia membicarakan soal ini di forum para menteri juga, para menterinya menurut tempo.com atau kumparan.com itu sibuk sendiri, pura-pura nulis, pura-pura ngetik di iPad-nya gitu ya. Padahal presiden itu minta bahwasanya kita harus serius dan tidak dianggap masyarakat ini tidak memperhatikan rakyatnya gitu. Nah, itu sebenarnya kalau saya kira ya kebosanan apa gimana ya? Kebosanan para menteri atau bagaimana ya? Saya juga nggak mengerti ya. Mungkin karena melihat saking banyaknya hutang juga bisa dilihat dari segi itu ya.
karena hutang selama Jokowi juga lumayan banyak karena ada pandemi ini harusnya tidak terjadi ya seperti itu ya. Dia mengusahakan kesehatan seluruh masyarakat Indonesia, tapi korbannya yaitu kita jadi banyak hutangnya, kalau nggak salah itu 7.000 triliun atau berapa itu hutang menumpuk ya. Dan Jokowi optimis kalau dengan UMKM, dengan ekonomi yang sehat itu kita bisa mengembalikan semua itu ya. Ya ini ya teman-teman ya. Nah, saya pikir masih banyak kok calon-calon presiden lain yang berkompeten, dan saya rasa Pak Jokowi juga enggak mau kok 3 periode ya. Nah, itu yang penting. Dan apabila ini terjadi, masa-masa seperti Soekarno yang mengatakan bahwa akan menjadi presiden seumur hidup itu, nah itu akan terulang lagi. Dan kita akan kritis lagi seperti masa pergantian orde lama ke orde baru gitu ya. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Bayangkan teman-teman, antara 500.000 sampai 1 juta orang meninggal karena menjadi korban pergantian kepemimpinan ini ya, yang mengatasnamakan G30 SPKI. Jangan sampai terjadi demikian ya. Mending ya itu tadi, dari pemimpinnya sendiri sudah mengatakan seperti itu, ya udah jangan termakan omongan macam-macam lagi gitu ya. Nah, saya pesan ya, nggak ada ya mahasiswa USD itu kebanyakan tugas. Saya yakin nggak ada demo-demo ya teman-teman ya, karena tugasnya banyak, yakin ya nggak ada demo-demo. Tugas kebanyakan ngerjain tugas, iya nggak mungkin lah, nggak sempat lah berdemo, tugasnya sudah banyak gitu ya. Ya sudah, fokus di tugasnya, fokus di akademisnya seperti itu. Balik, Bu. Oke. Banyak banget tugasnya. Oh. Dari dulu tuh Mbak, kalau ada demonstrasi, di sini ada anak sastra nggak ya? Nggak ada, saya rasa ya. Yang paling itu ya, paling cuma sedikit berapa ya anak sastra biasanya. Itu pun ketika kasus ini ya, yang apa di balihonya itu ya. Kok ada ini kok USD menyetujui ini, itu ada isu-isu rasisme atau apa itu ya. Nah, itu baru sastra itu turun ke jalan, tapi nggak semua mahasiswa. Nah, itu cuma itu sih, habis itu nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Karena itu sepertinya pengalaman USD ya, ada kasus reformasi dulu. Sini banyak dosen-dosen termasuk Pak Bakti itu termasuk aktivis ya, seperti Romo Patrisius Mutiara Andalas itu juga seorang aktivis yang turun ke jalan sampai ke gedung MPR juga ya, karena mereka merasa hal-hal seperti itu tuh juga mengorbankan ya tenaga. Ini kan di sini kalau di kita kan rata-rata di kampus Nah, ini kan Jalan Moses ya, kan saya kalau dari arah Jalan Moses. Nah, Moses itu dari nama seorang mahasiswa yang korban salah tembak ya pada saat reformasi. Maka kalau bisa tidak ada terjadi lagi hal demikian ya, demonstrasi di mana-mana gitu. Nah, itu ya Mbak Mas ya. Ada yang mau menanggapi jadi dari kalimat saya untuk teman-teman yang lain? Saya Bu ingin berpendapat. Silakan Mas. Terima kasih Bu atas kesempatan. Untuk mahasiswa yang melakukan aksi demo, saya rasa mereka bukanlah mahasiswa, karena kalau mahasiswa berarti adalah maha dari segala siswa. Betul. Karakter dan sifat yang baik. Jadi ini di sini yang didemo adalah masalah tentang kenaikan BBM. Nah, saya secara pribadi mendapatkan informasi tidak hanya dari media sosial, mungkin ada juga teman-teman yang sering sharing mengenai kenaikan BBM. Bukan hanya di negara Indonesia yang BBM-nya itu naik. Ada juga di berbagai negara luar seperti Amerika, Jepang. Mereka juga itu meningkatkan kenaikan harga BBM karena di mana untuk amunisi atau harga BBM naik itu karena terjadinya kekurangan, lupa lagi saya kekurangan apa. Pokoknya ada kekurangan bahan sehingga terjadinya krisis BBM yang di mana
bahan baku. Mungkin seperti itu, Bu, sehingga dinaikkan harga BBM-nya. Yang kedua, cara pemakaian BBM-nya itu tidak secara merata, karena banyak dari masyarakat atau sebagian masyarakat yang menggunakan BBM itu secara maunya menang sendiri, tidak ingat lagi orang lain, maksudnya begitu. Macam kalau mau isi bensin, ada yang menggunakan jerigen, ada yang menggunakan botol bekas, ada yang menggunakan tangki besar yang seharusnya tidak mesti dipakai, begitu. Sehingga banyak yang tidak kebagian. Itu salah satu penyebab terjadinya aksi-aksi yang semestinya tidak perlu. Saya rasa mahasiswa tidak perlu ikut campur dalam hal ini, karena bukan merugikan mahasiswa juga, tapi merugikan harga diri kampus. Terima kasih. Terima kasih Mas Mesa. Tapi saya pikir ada cara yang lain ya teman-teman dengan berprotes itu hak kita ya, berpendapat. Iya, dengan cara ini. Teman-teman menulis itu ya di komentar, tapi dengan yang baik di feed Instagram juga bisa gitu. Tapi jangan jadi netizen juga sih yang nggak ada gunanya, itu hanya ikut-ikutan. Itu kalau teman-teman ada bukti dan sebagainya bisa menuliskan di feed-nya teman-teman kalau rajin menulis ya. Bisa juga di kolom opini di media massa atau surat kabar itu bisa, atau kemudian membuat tulisan itu di mana misalnya menyinggung pemerintah dan sebagainya lewat artikel gitu ya. Nah, itu cara-cara akademis yang baik dibanding demonstrasi, saya rasa yang dikatakan Mas Mesak dan teman-teman yang lain tadi. Itu cara akademis yang baik ya, jalur yang baik ya saya rasa. Kalau sudah sampai ke sana, jadi pola pikir teman-teman bisa menjadi luas dan kita bisa terkaget-kaget, mungkin yang membaca banyak gitu ya, dan ini juga bisa jadi viral gitu ya, dan ini juga bisa menjadi solusi bersama untuk bangsa kita ya, tidak hanya yang untuk diri teman-teman sendiri ya. Misalnya Mas Mesak tadi punya ide begini, Mbak Margareta punya ide begini, jadi bisa dituliskan di feed, bisa dituliskan di status dan sebagainya. Nah itu kan bisa juga berguna bagi semuanya, tapi ya itu tadi dengan menjaga ini ya teman-teman, moral dan nilai kehidupan supaya itu baik bagi bersama, bukan pemicu perpecahan ya, bukan memicu perpecahan yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang saya rasa teman-teman bisa ambil. Ada lagi teman-teman? Ini kan nanti bisa dibaca ya teman-teman. Saya kira diskusi ini yang paling penting, yang paling relevan untuk kita. Meskipun dari teman-teman banyak yang belum berpendapat, saya yakin di hatinya juga merasakan hal yang sama. Ya, nanti ini dipelajari. Siapa tahu nanti akan dibahas juga di pertemuan-pertemuan mendatang. Bagaimana kodrat ini kan secara kontekstual ya. Kita harus banyak membaca mengenai nilai ini. Nah, saya yakin teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut dan sudah ada di LMS. Sebagai tindak lanjut selanjutnya ya, teman-teman bisa menonton yang di ini kisah. Bentar. Yang di ini kisah ini ya. Hendrika Mayura ini diwawancarai Kick Andy juga ini ya, selain di BBC News Indonesia, dia itu menceritakan bagaimana memutuskan kehidupannya. Nah, ternyata tidak ada yang perlu disesali. Ternyata walaupun dia memutuskan jalan hidup seperti itu, hidupnya masih bernilai ya, bahkan lebih bernilai ya. Pejabat publik dikenal oleh banyak masyarakat dalam melayani masyarakat, misalnya seperti itu ya. Luar biasa ini kisahnya. Silahkan nanti habis Zoom ini teman-teman bisa melihat ini, waktunya masih banyak. Jadi tugasnya enggak usah aja. Tadi sudah saya tanya-tanya, ada yang menjawab, berarti
ya udah enggak usah. Kalau saya tanya nggak ada yang menjawab, nggak ada yang merespon, biasanya saya kasih tugas gitu ya teman-teman. Nah ini kok langsung 84 yang hadir, tadi 80, sekarang udah balik. Ini gimana nih Zoom-nya nih. Oke teman-teman, bisa memperlihatkan wajahnya lagi. Oh, ada yang sambil di jalan, nggak apa-apa ya. Harapan saya bisa ketemu sama teman-teman lagi ya yang kelas A. Jangan sungkan-sungkan ya, untuk saya yakin teman kelas A juga punya kontak saya kalau ada yang ingin berdiskusi dari teman kelas B gitu ya. Nah, ini lumayan ini yang hadir. Kalau awal kemarin 100-an, ini tinggal 83, paling nggak semua yang ikut ya yang kelas Pak Bakti ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, Mbak Verena sama siapa ini? Mbak Verena, Oke, ngefotoin boleh, dong Bu. Mbak. Dari slide pertama Nanti ya. dibagi sama kelas lain ya Mbak. Mbak dari PGSD. Bentar ya, Bu. Oh iya. Yang kelas lain foto sendiri. Yang fotoin soalnya dari PGSD. Nah ini kok malah nutup kamera nih, gimana Mbak? Sebentar, Bu. Kalau sibuk nggak usah Mbak, ganti yang lain. Dari Mbak ini slide aja pertama lah. ya, Bu. Ya. Nanti yang manajemen foto sendiri ya. Soalnya dari PGSD, manajemen siapa nih? Minta tolong yang manajemen siapa? Nanti kasih temennya kelas B. Yang akuntansi siapa? Yang nggak hidup kamera ya udah tinggal tidur aja, enggak apa-apa. Tapi jangan ikut-ikut demo ya teman-teman ya. Ini wajahnya cantik-cantik gini kok malah nutup kamera. Slide pertama, 1, 2, 3. Ih, sih.